Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Judul tausiah subuh kita hari ini yang berbahagia yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Bagaimana orang tua susah payah di dalam kandungan, dibawa ke sana kemari, sangat boleh dikatakan memang kita haruslah berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Tak ada yang bisa membayar dari semua apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Tidak bisa dengan kita bayar dengan harta ataupun apa segala macam. Jasa orang tua tidak pernah bisa kita balas. Jadi kita haruslah betul-betul berbakti kepada orang tua, berlaku baik terhadapnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Ya Rasulullah, sama siapa aku harus berbakti?" Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah menunjukkan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah lanjut usia yang perlu perhatian kita. Bagaimanapun namanya sudah tua, ya tentu banyak mengalami hal kadang sakit, butuh perhatian kita lah yang ekstra. Kalau kita pula ingin mendapatkan surganya Allah, mesti salah satunya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa istilahnya surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Itu salah satu hadis. Memang hadis ini tidak terlalu sahih, tapi banyak hadis yang mendukung tentang semakna dengan itu. Bagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah diri kalian dari zina, maka istri-istri kalian akan terjaga dari zina. Hadis riwayat At-Tabrani. Inilah menunjukkan kita harus berbuat baik. Kalau kita memang ingin meraih ridho Allah,
ingin dimudahkan rezeki, dilapangkan, ya berbuat baiklah kepada orang tua. Jangan kita mengatakan yang tidak sepantasnya kita katakan kepada orang tua. Ridho Allah adalah karena ridhonya orang tua, murka Allah adalah karena murkanya orang tua. Ini harus dipahami, ini hadis riwayat Al-Hakim ini. Jadi kita harus berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Apalagi orang tua udah tua renta, siapa yang menjaganya gitu kan? Nggak ada yang menjaganya, nggak ada memperhatikannya, kan gitu. Jadi ada dikisahkan dalam sebuah riwayat bagaimana anak seorang yang soleh, yang begitu berbakti kepada orang tuanya, tentang yang bernama Uwais, seorang yang dicintai oleh penduduk langit sampai Rasulullah cinta kepadanya gitu kan, berkirim salam kepadanya. Bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya sampai digendongnya sampai ke Mekah, luar biasa. Sampai ketika dia kepingin ketemu Rasulullah tidak ketemu, bahkan dia nggak sempat menunggu Rasulullah itu. Di waktu itu ketika itu Rasulullah pergi dalam keadaan perang, dia nggak sempat ketemu. Terakhir dia buru-buru pulang untuk menemui ibunya, takut ibunya ada apa-apa. Seperti itulah sayangnya seorang anak kepada orang tuanya, sehingga dicintai oleh penduduk langit. Bayangkan itu, sampai Umar sahabat Rasulullah pun ingin minta didoakan kepada si Uwais ini. Sungguh luar biasa, doanya diijabah, langsung diterima, diijabah doanya. Seketika itu banyak orang minta didoakan. Jadi Uwais takut sehingga dia menghilang. Inilah kisah tentang Uwais, bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Banyak semana dan Allah juga menjelaskan bagaimana Allah mengatakan di surat Al-Ahqaf ayat 15, kami sudah memberi amanat kepada manusia supaya menyantuni ibu bapaknya, oleh karena dia sudah dikandung oleh ibunya dengan susah payah dan sudah dilahirkan dengan susah payah, kurang lebih 30 bulan lamanya dari dikandung, disusui sampai disapi. Inilah Allah mengatakan dalam Al-Quran. Jadi apapun ceritanya, kalau orang tua kita sudah tua renta, ya kita selalu berbuat baik kepadanya. Jangan kita abaikan. Kadang-kadang kita ini orang tua selalu kita protes-protes, lah kata kita. Ini nggak boleh ini. Orang tua kita mencari ridho Allah, ya berbaktilah kita kepada orang tua. Bagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis dijelaskan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan sambunglah silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi inilah, ya mudah-mudahan kalau kita berbakti kepada orang tua, rezeki akan dimudahkan. Dosa ini melawan orang tua ini banyak orang kadang-kadang juga ya kan anggap sepele sama orang tua, sehingga mudah menyakiti perasaan orang tua. Ini memang kita takut kadang-kadang orang tua ini. Orang tua yang telah melahirkan kita, bayangkan coba, membesarkan kita, disekolahkan kita
sampai kita jadi seorang yang sukses, lalu kita coba membanggakan diri bahwa kita sukses dengan hasil kerja keras kita, tanpa dia mengetahui bahwa orang tuanya andil besar dalam persoalan kehidupan pribadinya. Dari kecil, dari kandung, lahir, bayi dibesarkan, dididik, disekolahi coba. Nah, setelah itu tidak mau berbakti kepada orang tua, ya na'udzubillah lah. Seperti itu. Bismillah. Jadi Bang, kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita untuk berbakti? Dalam sebuah hadis dijelaskan, kalau orang tua kita sudah meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang bertanya, apa masih ada cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal? Beliau menjawab, ya, dengan mendoakan, meminta ampun untuknya, melaksanakan wasiatnya, menyambung silaturahmi yang tidak bisa tersambung, dan memuliakan teman-temannya. Inilah salah satu. Kalau orang tua kita telah meninggal, hadis riwayat Abu Daud. Inilah salah satu kalau kita berbakti walaupun orang tua kita telah meninggal, masih ada jalan kita untuk berbakti kepada orang tua, selalu mendoakannya. Ya, menyambung satu rahim yang terputus kepada teman-temannya. Ya, berkunjung tempat teman-temannya, berlaku baiklah terhadap teman-teman beliau sewaktu beliau masih hidup dulu. Inilah anjuran Nabi seperti itu. Sangat dianjurkan sekali gitu. Jadi Bang, kalau orang tua yang menelantarkan anaknya itu, dia nggak peduli, nggak bertanggung jawab, nggak dinafkahi anaknya, nggak dididik, itu apakah kita sebagai anak tetap wajib untuk berbakti sama orang tua? Yang namanya anak tetap harus berbakti kepada orang tua, walau perlakuan dia macam mana masa lalunya. Ya, kita nggak tahu juga kebenciannya apa, atau benci atau faktor ekonomi, kita nggak tahu. Tugas kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul hanya berbakti kepada orang tua. Walaupun kadang-kadang kata Nabi, walaupun orang tua itu berbeda keyakinan sama kita, kita mesti suruh juga berbakti kepadanya. Kecuali dalam hal kekufuran, kita harus tidak taat kepada orang tua. Kalau menyuruh kekufuran, udah menyembah selain Allah, itu yang ada diceritakan. Selain itu, walaupun apa, tetap kita berbakti kepada orang tua. Ini sangat kuat anjuran untuk berbakti itu kepada orang tua itu. Ya, tanpa orang tua bagaimana kita mau lahir ke dunia, ya kan? Seperti itu. Itulah jalan kita lahir ke dunia. Jadi kalau orang tua kita itu berbeda agama lah, kita dia bilang, apakah kita tetap harus berbakti sama dia? Misalnya kita, ya udah tua renta, dia nggak ada yang ngurus, kita apakah kita punya kewajiban untuk mengurusnya, membolongnya? Padahal kita itu beda keyakinan gitu. Iya, tetap kita berbakti kepada orang tua kita. Masalah keyakinan itu hal yang lain, terserah dia. Tapi tugas kita yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul berbakti kepada kedua orang tua. Yang dilarang apabila kita mengikuti kemauan dia, seperti menyuruh menyembah Tuhan selain Allah. Itu yang kita harus tidak patuh kepadanya, tidak boleh patuh gitu. Selain dari itu kita harus patuh kepada orang tua. Jadi untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai bahwa kita betul-betul ingin jadi anak yang soleh dan soleha gitu. Apalagi kadang-kadang orang tua dalam keadaan susah, ya kan, tidak mau kita, bahkan orang tua itu masih sudah tua, masih bekerja juga lagi. Ini suatu sangat disayangkan ini, udah tua, udah sampai umur 60 masih juga mencari nafkah sendiri. Kita biarkan orang tua kita mencari nafkah, ini sedih kita kan melihatnya. Tak sanggup kita membayangkan udah tua. Kalau udah tua itu tenaga nggak ada, apa yang diupayakan gitu kan. Jadi dari anak lah kalau kayak gitu kan. Bagaimana dari hadis
Aisyah, Nabi bersabda, anak seseorang itu termasuk jeripayah orang tersebut, bahkan termasuk jeripayah yang bernilai, maka makanlah sebagian dari harta. Nah, jadi itu orang tua bisa mengambil harta anaknya untuk keperluan makan kebutuhannya. Nah, itulah hadis riwayat Abu Dawud, diceritakan kayak gitu. Kadang-kadang orang tua, namanya orang tua ya kan, mau minta sama anak ini segan gitu, kadang segan, kadang rasa takut nanti bisa bertengkar suami istri. Ini yang dikhawatirkan orang tua selalu, sehingga orang tua mengambil jalan keputusan sendiri gitu kan, mencari nafkah. Sudah tua, ya logika kita lah, apa tenaga ada lagi untuk mencari nafkah ya kan. Sedih lah, maunya sebagai seorang anak, kalau orang tua dah tua, ya janganlah dibebankan lagi untuk dia mencari nafkah dia sendiri ya kan. Ya anak-anaknya banyak, ya inilah patungan gitu kan, saling berbagi menghidupi orang tua, senangi perasaan orang tua kan gitu. Jadi Bang, kalau gini kita lah sebagai anak perempuan ingin berbakti sama orang tua kita, tapi kita ini terhalang dengan suami yang kadang melarang, atau karena suami ini nggak cocok sama orang tua kita sehingga dia melarang kita untuk memberilah sesuatu pada orang tua. Itu cuma aneh tuh Bang, apakah kita sebagai anak perempuan berdosa sama orang tua? Jadi persoalannya ini begini ya kan, kalau masalah anak perempuan ini ya kewajiban dia taat sama suaminya, bukan lagi sama orang tua. Tapi yang namanya ya suami-suami ya tolonglah kasih istri berbuat baik kepada orang tuanya. Ya semoga kita juga mendapat kebaikan gitu kan. Kita kan sebagai suami seorang pemimpin, masa pemimpin zolim gitu kan, tidak mengasihi istrinya untuk berbuat baik kepada orang tua. Memanglah sesuami pemimpin kan gitu kan. Tapi anjuran agama itu kan kita suruh berbuat baik kedua orang tua kita. Kita kan nggak boleh egois kan. Sementara kita suami ingin berbuat baik kepada orang tua istri kita, kita larang. Ini kan nggak boleh. Kita untuk mencari itu ridha Allah itu ya kan, semua harus kita lakukan sama gitu kan. Nggak boleh kita egois. Kita mau sayang sama orang tua kita, sementara istri kita mau berbuat baik kepada orang tuanya kita larang. Ini nggak boleh, ini nggak adil itu ya kan. Jadi kalau ada anak lah terlahir di luar nikah, apakah anak ini diwajibkan untuk berbakti juga sama orang tuanya itu? Berbakti tetap, yang namanya anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya, itu tidak bisa dipungkiri. Itu yang namanya orang tua, lagi namanya orang tua tetap berbakti, kecuali yang tidak namanya orang tua, walaupun itu di luar nikah, tapi itu kan jelas anak hubungan biologis kan gitu kan, tetap itulah orang tuanya ya kan, walaupun dari pandangan yang lain dia tidak bisa mewarisi kan gitu kan, tapi itu tetap yang namanya orang tua dia, ayah biologisnya gitu kan, tetap berlaku baik gitu. Tidak boleh kita umpamanya udah tahu kita gitu ayah kita lalu berbuat begitu, lantas kita mencoba untuk istilahnya dendam, kita merasa tidak senang gitu kan. Nah, ini tidak boleh juga kan. Kita harus berbuat baiklah kepada orang tua kita. Nggak ada ceritanya karena ada suatu sebab, tidak boleh. Jadi Bang, kalau ada orang tua lah yang menyuruh kita untuk berbuat yang nggak baik, apakah kita tetap harus berbakti sama dia gitu? Banyak zaman sekarang nih anak-anak itu orang-orang tuanya juga kadang punya karakter yang nggak baik gitu. Banyak kan zaman sekarang kita lihatlah di sosmed gitu ya kan, karakter orang tuanya itu nggak baik gitu. Sehingga dia juga memberi contoh karena anak itu nggak baik, sehingga anak itu pun disuruhnya untuk berbuat yang nggak baik gitu. Misalnya membuka aurat dan gitu ya kan.
orang tuanya juga buka aurat, anaknya nanti ya disuruhnya buka aurat, itu lebih cantik, lebih menarik, lebih gampang usaha gitu di sosmed kan kalau buka aurat, itulah istilahnya. Jadi apakah kita kalau sebagai anak itu wajib juga menuruti kata orang tua itu? Kalau hal seperti itu nggak perlu diikuti. Dalam kufur kepada Allah nggak perlu diikuti. Masa disuruh kita membukakan aurat, ini tak patut untuk diikuti. Taatnya kepada orang tua itu untuk taat kepada Allah. Itu konteksnya. Nggak boleh kita disuruhnya berbuat maksiat kepada Allah. Ini nggak bisa. Karena kalau orang tua menyuruh kepada kemaksiatan, ini tak wajib kita ikuti. Apapun ceritanya nanti, orang tua itu bertanggung jawab loh kepada anaknya. Hasil apa didikan dia. Dalam sebuah hadis dijelaskan itu, orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Majusi atau Nasrani. Atas didikan orang tua, itu anak itu menjadi apa. Di hadapan yaumil mahsyar itu bertanggung jawabkan itu seberapa jauh dia mendidik anaknya. Mata rantai itu nanti bertanggung jawabnya di hadapan Allah. Sejauh mana dia mendidik anaknya. Kalau dia malah dia menjerumuskan anaknya, ya anaknya nanti membilang sama Allah itu dia telah menjerumuskanku. Seperti itu. Ini bahayanya. Kalau kita sudah sadar bahwa orang tua kita itu, perintah orang tua kita itu salah, itu nggak bisa kita ikuti. Ini dah istilahnya udah kufur kepada Allah, itu tak layak kita ikuti, nggak pantas kita ikuti. Kita yang ikut dalam ketaatan kepada Allah gitu. Jadi kalau kita tidak menurutinya lah, terjadi pertengkaran gitu, kita bertengkar lah sama orang tua tuh, sehingga kita itu dianggap kayak anak melawan lah, durhaka gitu, apakah kita berdosa? Ya kita nggak perlu ngelawan orang tua, ya udah kita pergi aja gitu, nggak perlu kita ngelawan beradu argumen gitu kan, nggak boleh. Karena Al-Quran mengatakan janganlah kau katakan kepada kedua orang tua, mengatakan aja nggak boleh gitu. Tak boleh sama orang tua. Ya udah, yang penting kita diam, nggak usah ngelawan. Perintah yang salah nggak usah kita ikuti. Itu nggak boleh. Ya udah tahu kita salah, ngapain pula kita ikuti kan gitu kan. Kewajiban kita mengikuti untuk taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, itu tak perlu kita ikuti. Yang penting cara kita bijaklah. Jangan ke orang tua dan menyuruh kita dalam hal maksiat lantas kita protes orang tua kita. Ya udah, kita ngomong baik-baik, kan bisa ngomong baik-baik. Kalau orang tua kita masih nggak mau, ya udah kita diam, lebih baik kan gitu, diam atau pergi kita sejenak untuk menenangkan kan gitu. Mudah-mudahan orang tua kita ditunjuki dapat hidayah dan seperti itu. Jadi kalau ada anak gitu memberi sesuatu sama kita, orang tua lah, tapi tanpa izin dari suaminya, istilahnya dia sembunyi-sembunyi gitu ngasih sama kita. Apakah kita sebagai orang tua juga boleh nerimanya gitu? Ya nggak boleh lah. Kalau orang tuanya tahu bahwa anaknya ngasih sembunyi-sembunyi, ya anak perempuan ya, nggak boleh. Ini harus izin suami gitu kan, harus izin suami. Kalau memang pula memberi untuk orang tua, ya kan nggak ada salahnya bilang sama suami, ya kan gitu kan, aku mau ngasih orang tua aku, boleh ya, kan bisa seperti itu kan. Nggak ada yang suami juga zolim gitu kan kepada orang tua sehingga nggak mau berbuat baik kan, gitu juga itu kadang-kadang. Ya kalau memang mudarat adalah suami seperti itu, itu udah luar biasa pula kekejamannya kan gitu, sehingga nggak mau berbuat baik kepada mertuanya gitu kan. Bahwa istri kita itu kan itu orang tuanya dia kan gitu kan. Ya kalau sama anak laki-laki gimana tuh Bang, kalau anak kita laki-laki lah, dia ngasih sesuatu sama kita tanpa izin istrinya gitu. Kalau anak laki-laki bebas, nggak ada masalah, karena gitu tadi dalam sebuah hadis diceritakan, apa yang ada pada anaknya itu hartanya boleh dia ambil gitu kan, boleh dia ambil sebagian dari harta anaknya gitu kan, tapi untuk keperluan kehidupan, bukan untuk nanti dibagi-bagi hal yang lain, yang begitu konteksnya hadis itu kan.
Bukan langsung dia habis sampai anaknya terus miskin pula, enggak lah. Untuk kebutuhan perlu dia lah, boleh diambil harta anaknya. Karena Nabi dia bilang gitu, kamu itu dan hartamu itu adalah milik orang tuamu, katanya. Hadis sahih itu. Jadi kalau kita punya orang tua tiri gimana Bang? Apakah kita juga wajib berbakti sama dia? Orang tua? Orang tua tiri lah gitu. Ya kalau memang pula hidup bersama satu rumah ya tetap berlaku baik. Tetap berlaku baik. Tidak bisa kita juga menentangnya, orang dia membolonya, kan gitu kan. Tetap berlaku baik. Itu bukan orang lain, udah termasuk mahramnya dia gitu kan. Nah, yang mahramnya dia. Walau di dalam perwalian tidak ada, tapi itu udah jadi mahramnya karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Seorang orang tua yang telah menikahi ibunya itu diharamkan untuk menikah sama anaknya, nggak boleh. Kecuali terjadi di masa lampau, itu nggak boleh. Jadi mahramnya dia. Jadi dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itulah penjelasan hadis itu. Harta engkau itu adalah milik ayahmu. Coba bayangkan itu. Inilah istilahnya kelebihan orang tua, kekhususan orang tua gitu kan. Nggak boleh kita. Ya kalau mau mencari surga ya berbaktilah kepada orang tua. Mudah-mudahan jalan kita dimudahkan oleh Allah. Itulah. Ya bayangkan orang tua yang telah membesarkan kita. Ya bisa kita rasakan, kita juga akan punya anak. Apa yang kita rasakan jika anak kita mengecewakan kita? Yang ada kesedihan. Tidak bisa kan mungkin berderai air mata dalam kesedihan. Kalau anak kita memperlakukan kita tidak sesuai dengan harapan kita, juga kita merasa sedih. Itulah yang bakal dirasakan oleh orang tua kita kalau kita berlaku juga seperti itu. Nah, jadi ya mudah-mudahan ke depan yang masih punya orang tua berbuat baiklah sebelum penyesalan terlambat datangnya, ya kan. Selalu penyesalan ini terlambat. Kadang-kadang setelah meninggal, aku menyesal nggak berbuat baik kepada orang tua aku dulu. Selalu datang seperti itu. Selagi orang tua masih ada, ya kita perlakukanlah. Selalulah berkunjung. Selalulah memeluk orang tua, menciumnya, menyayanginya. Betapa orang tua itu jasanya dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Jadi untuk sementara tausiah subuh kita cukup sekian dulu. Nanti lain waktu kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.